Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ahli baitil kiram, khususan ila Syekhana Syekh Muhammad Samman bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi al-alimul allam al-arif ila Syekhana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Qalampain Al-Banjari summa ila ruhi Syekhana Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari wa ila ruhi al-alimul allam al-arif ila Syekhana Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil summa ila Syekhana Syekh Muhammad Anang Sari Kampung Melayu wa ila ruhi al-alimul allam al-arif ila Syekhana Syekh Muhammad Samman Mulia bin Haji Mulia Sakumpul Al-Banjari wa ila ruhi al-alimul allam al-arif ila Syekhana Syekh Muhammad Saman Jalal Sakumpul Al-Banjari summa ila Syekhana Syekh Murabina Syekhana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sakumpul Al-Banjari wa ila ruhi masyayikhina wa li muallimin wa qarabatin masyayikhina jama'in wa li dhawil huquq ala jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat annallaha yataghasahum rahmah wal maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin wabil khusus ila ruhi Syekhana Muallib Haji Abdurrahman bin Haji Muhammad Ali waliqadal hajatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa karrim wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa huwa asdaqul qailin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada saat ini bisa kembali kita bersama-sama berkumpul di tempat ini, yakni dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita untuk menuntut ilmu, yakni ilmu tauhid atau ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala atau yang lebih dikenal dengan ilmu sifat 20. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita haturkan bersama-sama kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, jamaah dan pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lewat kita membicarakan masalah daripada sebuah kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah, dan disambung dengan
pasal bahagi yang mungkin, dan itu sudah kita bicarakan, dan sampailah kita kembali kepada pembicaraan, yakni masalah daripada segalanya mungkin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun sudah kita bicarakan kemarin sesuai dengan kitab yang kita bacakan, yakni syahdan, bermula segala yang mungkin yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 perkara. Sudah kita sampaikan. Untuk mengingat kembali, yang pertama adalah segala roh manusia dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ajibud dzambi, artinya takjub kepada dosa. Kemudian tubuh segala nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tubuhnya orang mati syahid. Dan yang kelima, arasy. Yang keenam, kursi. Dan yang ketujuh, lauhil mahfuz. Kedelapan, kolam. Dan kesembilan, surga. Serta yang ke-10, neraka. Dan itu semuanya sudah kita bicarakan. Jadi pada saat ini akan kita sambung dengan sebuah permasalahan, yakni tentang yang menyalahi adat. Menyalahi adat. Bermula barang sesuatu yang menyalahi adat, yaitu 7 perkara. Nah, jadi ada sesuatu yang menyalahi adat, yang mana di dalam kitab ilmu tauhid atau kitab Kifayatul Mubtadin ini itu dibagi kepada 7 perkara atau 7 macam. Yang pertama, irhas. Apa itu irhas? Kita sering mendengar irhas, tetapi maknanya kadang-kadang masih belum tahu. Irhas, apa itu irhas? Yang pertama, irhas yaitu barang yang menyalahi adat sebelum mendakwa, sebelum mendakwa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasul itu seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinaungi oleh awan pada sewaktu beliau bepergian untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, beliau dinaungi oleh awan. Nah, ini termasuk adalah irhas. Barang yang menyalahi adat sebelum mendakwa. Nah, jadi ini sangat luar biasa. Artinya bahwasanya awan bisa menaungi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan, dan ini termasuk di dalam manakib Siti Khadijah. Diceritakan pada saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang atau menjajakan dagangan daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha yang sebelumnya sebelum menjadi istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun pada saat itu masih belum menjadi nabi dan rasul. Nah, hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah merupakan sebuah daripada menyalahi adat. Kenapa? Karena yang lain tidak ada. Tidak ada pada orang-orang lain. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, awan yang menaungi beliau. Beliau berjalan, awan pun berjalan. Nah, sehingga ini adalah merupakan daripada yang menyalahi adat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mu'jizat. Nah, tadi irkhas, ini mu'jizat pulang. Jadi beda antara irkhas dan mu'jizat.
Mukjizat ini adalah perkara yang menyalahi adat juga, sesuatu yang mendakwa. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti tongkat Nabi Allah Musa menjadi ular besar. Nah, ini adalah mukjizat, lain irhas namanya. Nah, tetapi mukjizat. Kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Nah, yang tidak bisa dibikin oleh orang lain. Nah, ini adalah merupakan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi yang kedua mukjizat, yaitu perkara yang juga menyalahi adat sesudah mendakwa. Jadi Rasul mendakwa jadi Rasul seperti tongkat Nabi Allah Musa alaihissalam menjadi ular yang besar, dan keluar unta di dalam batu besar terjadi pada mukjizat Nabi Allah Saleh. Unta keluar dari batu. Ini adalah mukjizat. Masuk akal lah, kada masuk akal. Kada mungkin masa ada unta bersemayam di dalam batu. Tetapi inilah yang terjadi pada Nabi Allah Saleh alaihissalam. Unta tuh ganalah bangono. Keluar dari batu. Sihir apakah ini? Nah, karena ini adalah Rasul, Nabi dan Rasul, ini adalah merupakan mukjizat. Keluar unta di dalam batu besar terjadi pada mukjizat Nabi Allah Saleh alaihissalam. Dan turunnya maidah dari langit beserta bermacam-macam makanan. Nah, di dalamnya, dan dapat menyembuhkan penyakit yang berat-berat. Wah, ini adalah mukjizat daripada Nabi dan Rasul. Dan menghidupkan orang yang mati. Nah, siapa yang menghidupkan orang mati? Diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terjadi pada Nabi Allah Isa alaihissalam. Orang mati dihidupkan. Munwah ini orang mati dihidupkan bukahan. Nah, kata dan hakunnya mahadang pian. Jangan pun nang itu. Orang mati bagarak aja sudah batisnya. Nah, takajutan beratan sudah. Kada wani. Nah, apalagi hidup. Nah, tetapi inilah yang terjadi di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi pada mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan lagi seperti bolehnya bulan turun ke hadapan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan turun ke tangan Nabi. Akal kita nih kada menerima kecuali orang yang beriman. Nah, mun bubuhan wau tuh kada percaya buhannya. Kada mungkin. Itu. Buhan walut. Artinya bulan turun ke hadapan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta mengucap syahadat, bulan bersyahadat. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Bulan bersyahadat di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hal terjadi dengan manusia? Mun koler juga bersyahadat. Nah, padahal syahadat itu adalah merupakan, kemarin sudah kita bicarakan, merupakan apa semalam, Bang Ahmad? Kuncinya surga. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallahnya tenah, kuncinya surga. Namun berikit pian di hati kita nih nah, la ilaha illallah nang ini.
pian insyaallah kita husnul khotimah. Ulun ada bisi keluarga meninggal di timbak petir. Ini sekolah Darussalam juga. Timbak petir. Habis itu langsung Allahu Akbar. Nah, mati. Apa kabar ingat dengan Tuhan? Nah, apa jatuhan balasannya? Surga. Nah, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Timbak petir. Ingat lawan Tuhan. Nah, jadi pian ada juga orang yang ditimbak petir ini di dalam kelambu, dalam rumah, dalam kelambu. Secara akal kada mungkin, tetapi inilah yang terjadi, meninggal orangnya. Nah, masya Allah, la haula. Semuanya kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi seperti bolehnya bulan turun kepada kehadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bersyahadat bulan. Apa kabar? Nah, sampai manusianya kada bersyahadat kali liwaran kalah lawan bulan, artinya ya kalau bersyahadat atas membenarkannya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Nah, percaya bulan. Namun manusia kada percaya, artinya kada pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi keluar air pada sesala telunjuk atau jari. Nah, keluar banyu, air keluar. Ini adalah merupakan sebuah mukjizat. Nah, lain irkhas, lain mukjizat ini namanya. Nah, jadi beda antara irkhas dan mukjizat, meskipun sama-sama menyalahi adat. Nah, keluar di sesala jari banyu anak bodoh, nah anak minum pada saat perang kehausan. Nah, keluar air. Inilah mukjizat daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Kapan itu terjadi? Di dalam waktu yang sangat panas pada hari Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah. Nah, jadi pian di Hudaybiyah itu makanya ada sebuah perjanjian Hudaybiyah antara Nabi Muhammad SAW beserta orang-orang kafir Quraisy. Pada saat itu baginda Rasul SAW mau melaksanakan haji. Nah, ke Makkatul Mukarramah. Nah, lalu dicegat oleh kafir Quraisy di Hudaybiyah ini, lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, ada di sejarah Islam itu. Nah, sejarah Islam. Lalu Nabi melepas pakai ihram di Hudaybiyah. Ulun sempat ke Hudaybiyah ini 2 kali. 2 kali ke Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah ini pian mengambil mikat, meletakkan niat untuk mengambil mikat untuk melaksanakan apa namanya umrah. Nah, jadi 2 kali ini ke Hudaybiyah. Dari Makkatul Mukarramah ke Hudaybiyah ini terlarang bayarannya, Bang Matei. Larang Bang Onoi. Jadi kalau kada bisa bepander pian bisa dilaranginya sampai 25 rial. Nah, pas ulun semalam tuh bepander memandiri hakunnya 15 rial. Nah, ada kawan tadi yang sudah terlanjur ulun kada empat bepander 25 rial dikarasinya. Seikong orang. Nah, kali 20 atau kali 10 250 rial. Kali 5.000 misalnya ini. Nah,
Itu. Jadi ke Hudaybiyah ini pian artinya kita disunahkan mengambil miqat dari Hudaybiyah. Ada di sana masjidnya pian, Masjid Hudaybiyah. Wadah mengambil banyu, ja'aranah lain pulang. Nah, ja'aranah itu jadi ulun sempat mengambil air di Hudaybiyah tadi beberapa botol untuk membawa ke kampung halaman. Di Ja'aranah begitu juga. Nah, Ja'aranah itu menurut cerita Abah Guru Sakumpul, air Ja'aranah itu adalah untuk palongsor beranak. Nah, pembawa ulun ada 2 botol kayak ini nah rasanya. Nah, 2 botol. Banyak orang minta, orang beranak minta diberi sedikit bari. Secangkir halus kan, saya ini nah. Penting ada. Jadi itu gasan pelongsor baranak ujar Abah Guru Sakumpul. Kemudian air hujan di Mekah itu yang ditanai langsung itu adalah pelongsor baranak. Coba dicari di YouTube nanti ada tuh. Nah. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara mukjizat daripada segala rasul, nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada nabi dan rasul. Di antaranya adalah Nabi Allah Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar air di sela-sela jari. Nah, kada kegampangan pian ini. Sangat luar biasa. Nah, jadi air yang keluar daripada sesala jari Rasulullah SAW tadi, Nabi Muhammad SAW, itu sehingga dapat digunakan oleh 1.500 orang untuk keperluan berwudu. Kirakan pian 1.500 ikung nambah wudu nih. Banyu air yang keluar di sesala jari ini bisa orang berwudu 1.500 ikung. Bah, berapa drum? Mun kita. Nah, berapa tong? Ada drum lagi tong. Nah, setong itu 6 drum lah. Punya sadrum itu 200 liter. 2 kali 6 1.200 berarti 6 drum. Nah, 6 drum. Nah, lebih bisa pada itu. Mun 1.500 ekor yang berwudu. Bayangkan. Ini adalah merupakan sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi yang lainnya mukjizat Nabi kita yang tidak kita sebutkan atau tidak dimasukkan di dalam kitab Kifayatul Mubtadi'in ini. Nah, 2 sudah. Jadi tadi yang pertama irhas, yang kedua mukjizat, dan yang ketiga adalah karamah. Nah, lain pulang karamah ini. Apa itu karamah? Karamah yaitu adalah jatahnya pada segala aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, para aulia ini karamah ngarannya, mempunyai karamah. Dan para ulama dan orang-orang solehin, yaitu seperti perjalanan yang jauh menjadi dekat. Perjalanan jauh menjadi dekat. Dan mudahnya berburu ikan dan binatang. Nah, artinya mudah. Contoh karamah daripada guru kita Abah Guru Sakumpul banyak benar itu. Di antaranya yang sering diceritakan oleh Abah Guru Banjar Indah, itu beliau beberapa kali mengalami langsung. Nah, mengalami langsung. Di antaranya pada saat beliau datang ke rumah guru waktu di Karaton, itu
guru sakumpul bebaju, pakai baju apa namanya, kaos oblong. Nah, kaos oblong dan rigat licak kaosnya, kotor. Ditakuni datang di mana pian? Jadi baju rigat sekalinya menolong keluarga nang tanahnya hendak runtuh pada saat mendulang. Wah, karamah abah guru pian. Nah, di kieu ngaran guru tadi datang sidin ke sana. Nah, kemudian contoh lagi Habib Basyiri dipadahkan orang gila. Kenapa? Karena menyalahi adat. Nah, kenapa menyalahi adat? Banyu di sumur ditimba sidin ke apa namanya, ke jalanan. Nah, apa itu garangan? Sekalinya menolong orang pada saat mau ke Karaman kapal. Sebulan berikutnya datang orang. Terima kasih mengucapkan. Nah, Masya Allah. Banyak lagi karamah-karamah tuan guru atau para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang antik lagi karamah daripada Syekhana Syekh Khalil Bangkalan. Sudahlah Bang Ono ke Bangkalan, pernah jarah? Belum? Bang Ahmad? Sudah Bangkalan? Alhamdulillah. Jadi di Bangkalan ini pian Syekh Khalil ada tamu sembahyang asar belum? Waktu hendak maghrib, hampir maghrib sudah, sembahyang asar belum. Nah, lalu sidin tamu bulik sidin sembahyang asar ke Makkah. Masya Allah. Di Makkah belum asar lagi. Nah, ke Makkah sidin sembahyang asar, sempat di sana sembahyang. Nah, pikirakan pian. Kata kawa kita memikirkan secara akal dan kada ada ilmunya kalau kita memikirkan. Inilah yang dinamakan karamah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karamah datuk kita, Datuk Kalampayan, pada saat pulang dari Makkatul Mukarramah singgah di Jakarta, membetulkan masjid. Nah, membetulkan masjid, kiblatnya yang dibetulkan. Karena kiblatnya melenceng. Nah, sehingga dibetulkan. Lalu apa buktinya sehingga kiblat itu dikatakan salah? Nah, lalu dibukakan beliau jubah. Ternyata memang lepas kiblatnya. Nah, salah satu karamah. Lalu beliau membetulkan masjid. Sedikitpun masjid itu tidak ada rusak. Nah, ini adalah merupakan karamah daripada Datuk kita Datuk Kalampayan. Nah, itu di Ampel. Sudah kalau Bang Ono ke Ampel? Belum juga. Nah, karena kita Pak bimbay kena kita. Mudah-mudahan amin. Tiket murah nih. Yang 500-an 400 ini kita tulakan ya kalau. Nah, jadi di situ ada Mbah Bolong, Bang Ono, di Ampel itu. Sebelum masuk ke makam Sunan Ampel, di mukanya itu ada Mbah Bolong namanya. Nah, jadi Mbah Bolong itu pada saat membangun masjid, beliau itu yang apa namanya, menyatakan kiblat ke sini. Bingung orang, kayak apa tahu di mana? Nah, sedangkan kompas waktu itu belum ada. Nah, ternyata ya di lubang Isidin ini. Nah, itulah bergelar lalu Mbah Bolong. Langsung Ka'bah Baitullah kelihatan. Masya Allah. Nah, Bang Ajis sudah, kalau Bang Ajis lah ke Ampel, rancak sudah ya kalau. Nah, Mbah Bolong ada kalau di mukanya tuh. Nah, jadi di mukanya itu sampingnya adalah makam syuhada haji. Nah, kalau di Banjarmasin ada juga makam syuhada haji. Nah, makam syuhada haji di Banjarmasin itu terjadi pada tahun 1978. Pas kebetulan waktu itu orang Tahulun berangkat haji, pesawatnya yang itu dari Banjarmasin, pesawat itu bulikannya kada 2 hari terdude, kada pakai pesawat itu ya yang gugur itu. Nah, umur masih panjang.
Alhamdulillah. Nah, jadi ini adalah merupakan karamah daripada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Karamah yaitu jatahnya pada segala aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala dan para ulama dan orang-orang salihin. Yaitu seperti perjalanan yang jauh menjadi dekat dan mudahnya berburu ikan dan binatang daratan. Nah, jadi ini adalah merupakan salah satu daripada karamah para aulia Allah Subhanahu wa taala. Banyak karamah-karamah aulia yang diceritakan. Nah, di antaranya lagi itu karamah Abah Guru Sakumpul ini sangat banyak. Nah, itu pian ada yang haul ke-4, haul ke-13 ke 12 kah? Itu berangkatlah haul ke-12 bangono. Berangkat. Nah, itu ada yang dari Jawa itu kan ceritanya. Dari Jawa kemudian cuman hendak ke Sakumpul. Nah, lalu dari bandara naik ojek. Nah, naik ojek. Nah, sampai ke Sakumpul melihat gambar Guru Sakumpul. Siapa ini Sidin Betakun? Ini yang dihauli ini. Pingsan langsung Sidin. Kenapa? Karena yang membawa tadi adalah Abah Guru Sakumpul. Masya Allah. Luar biasa. Karena para aulia itu hum bal ahya. Mereka itu hanya pindah tempat hidup. Nah, hidup. Jadi sangat luar biasa. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah maunah. Nah, maunah yaitu jatahnya pada mukmin yang awam. Nah, nangka kayak nang kita nih misalnya kan, nang awam, tapi ibadah misalnya. Nah, banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang awam tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ngarannya maunah. Nah, lain maulah lah. Maunah. Nah, yang kelima yang keempat maunah yaitu jatahnya pada mukmin yang awam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakti kepada Allah Subhanahu wa taala artinya apa yang diperintahkan selalu dikerjakan dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan. Inilah para orang-orang mukmin yang mempunyai maunah. Nah, jadi ada irkhas, ada karamah, ada apa namanya lagi, mukjizat, nah, dan maunah. Ada lagi yang lainnya yang nantinya insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada saat ini bermanfaat khususnya bagi ulun sendiri dan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan pula apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita khususnya masalah ilmu tauhid, semoga kita semuanya bisa memahaminya, dan mudah-mudahan ilmu tauhid ini bisa kita tanamkan di dalam hati kita, dan mudah-mudahan pula kita berkat sering menyebut kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau berzikir kepada Allah la ilaha illallah menjadi darah daging kita, dan mudah-mudahan kita dengan berkat demikian bisa menjadi kuncinya surga bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa kita semuanya, dosa jiran dan tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan kita di surganya Allah dengan bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Demikian, salah khilafnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Min ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa karim wa sallam ajma'in.
واعفنا كريم واعفنا يا رحمن واعفنا يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد